Diriwayatkan oleh Al-Ajli bahwa ada seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Suatu hari, perempuan itu memandang wajahnya pada cermin dan berkata kepada suaminya, "Apakah dirimu mengetahui seseorang yang bila mana melihat wajahku tetapi tidak terpesona?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, dia adalah Ubaid ibn Umair, seorang budak dari Makkah." Lalu sang istri berkata dengan percaya diri, "Apakah kamu mengizinkanku untuk bertemu dengannya dan menampakkan wajahku yang cantik ini?" Lalu sang suami menjawab, "Aku akan memberikanmu izin tersebut." Lalu dia pun bergegas pergi menuju ke Mekah agar dapat berbicara dengannya. Namun setelah perempuan itu bertemu dengannya di salah satu tempat, dan ketika dia menampakkan wajah cantiknya yang tiada tara, sang budak itu berkata, "Wahai hamba Allah, tutuplah wajahmu dan bertakwalah kepada Allah." Lalu wanita itu berkata, "Aku telah membuatmu terpesona, maka penuhilah hajatku." Lalu Ubaid berkata, "Hajat apakah yang kau inginkan? Jika itu sesuatu yang benar, maka aku akan menolongmu." Lalu wanita itu berkata, "Jangan tanyakan sesuatu kepadaku, aku akan mempercayaimu." Lalu Ubaid berkata, "Jawablah pertanyaanku, jika ada malaikat yang mencabut nyawamu, apakah engkau merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu sang perempuan tersebut menjawab, "Tidak." Lalu Ubaid berkata, "Apabila engkau dimasukkan ke dalam liang kubur, lalu engkau ditanyakan oleh malaikat, apakah engkau akan merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu si perempuan menjawab, "Tidak." Ubaid pun berkata kembali, "Setiap orang-orang akan mendapatkan catatan amalnya, dan kamu tidak mengetahui apakah kamu akan menerimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kirimu. Apakah engkau merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu si perempuan menjawab, "Tidak." Ubaid kembali berkata, "Jika kamu menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim dan kamu tidak tahu apakah akan selamat atau tidak, apakah engkau merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu si perempuan menjawab, "Tidak." Ubaid berkata kembali, "Jika amalanmu ditimbang dan engkau tidak tahu apakah timbanganmu itu berat atau ringan, apakah engkau merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu si perempuan menjawab, "Tidak." Lalu Ubaid bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Jika engkau dihadapkan dengan Tuhanmu untuk ditanya, apakah engkau merasa senang jika aku memenuhi hajatmu?" Lalu si perempuan menjawab, "Sungguh tidak." Ubaid pun lalu berkata kepada si perempuan tersebut, "Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Allah telah memberimu nikmat yang tiada tara, maka janganlah engkau bermaksiat dengan apa yang telah engkau berikan kenikmatan." وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Setelah itu, sang istri pun pulang kembali ke rumahnya dengan merasa menyesal dan bersedih. Lalu suaminya pun bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Lalu dijawablah oleh sang istri, "Kamu salah dan kita semua berada dalam kesalahan. Semua orang beribadah untuk akhirat, sedangkan kita berdua hanya terus seperti ini saja." Semenjak saat itu, sang istri pun bertobat kepada Allah, dan ia mulai sering menjalankan sholat serta berpuasa juga ibadah lainnya, hingga ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم